Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Dr. Haji Dedi Sidwan serta jajaran yang kita hormati Ketua RW 13 Randas Aibdadi serta pengurus yang juga sama-sama kita Ustaz Haji Nurul Zakaria yang tidak pernah bosan terus menuntut kita tentang qiraatul Quran. Tentu saja jamaah sekalian, rekan-rekan sejawat, jamaah Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sebagai bagian akhir atau penutup rangkaian ibadah Ramadan atau kuliah subuh Ramadan, saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Sahal radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatimiha. Maka sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini singkat saja. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan, setiap perbuatan itu sangat tergantung pada penutupnya, pada akhirnya. Bagian akhir dari sebuah perbuatan itu menjadi kesimpulan setiap amalan, dan itu juga menjadi bagian menentukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sambil topik judul pagi ini adalah, benarkah Ramadan itu meninggalkan kita, atau justru kita yang meninggalkan Ramadan? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ada lagi satu lagi hadisnya sama tuh Pak, Suhaib bin Sinan. Jadi ada dua hadis tapi isinya sama. Kata Rasulullah SAW, qad kana man kana qablakum rajulun qatalahu tis'atan wa tis'in nafsa. Panjang hadisnya Pak, halaman sendiri itu. Sambil bagian awalnya aja. Jadi kata Rasulullah SAW, dulu ada seorang laki-laki jahatnya luar biasa, preman, badung, nakal, gak ada sebutan, gak ada perbuatan jelek yang tidak dia lakukan. Hampir semua perbuatan jelek dia kerjakan. Sampai kemudian kata Rasulullah, dia ini historinya Pak, sejarahnya tuh, dia pernah membunuh 99 orang. Luar biasa jahatnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba Allah ini membunuh satu orang saja, membunuh satu orang ini,
maka sama artinya dengan membunuh semua umat manusia. Satu orang, kita bunuh satu orang itu dengan sengaja, sama dengan membunuh semua manusia. Ini dia telah membunuh 99 orang. Sampai kemudian dia datang seorang ahli ilmu, seorang ulama, dia tanya, halilaka taubah? Dia ceritakan, saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira ada nggak kesempatan buat saya untuk bertobat? Kata dia, nggak ada. Oh, udah kejam kamu, udah banyak dibilang gitu. Nggak ada tobat buat kamu kayaknya sih. Menurut saya dia bilang nggak ada tobat buat kamu. Itu ditebas lehernya Pak, dipotong lehernya jadi genap 100 orang dia bunuh. Pak, 100 orang dia bunuh Pak. Lalu dia penasaran, dia datang ke ahli ulama lagi. Dia tanya lagi tentang perkara yang sama. Tentu sekarang berbeda. Orang ini lebih mengerti tentang arif, seorang bijaksana. Ketika ditanya itu ada dengan catatan kamu harus meninggalkan tuh kampung halamanmu, daerah Beling tuh, daerah Brong tuh kamu pindah. Karena kamu ini punya sifat seperti itu, terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungan ini berapa? Berpengaruh. Orang soleh tinggal di daerah Brong, terbawa minimal baunya lah, bau Brong tuh ya, bau Beling, minimal ke bau-baunya. Jangan pun merasa kita mampu, ya. Banyak sahabat saya mau datang ke daerah sana, daerah Beling. Saya mau datang ke komplek pelacuran sana itu, semua dakwahin. Saya bilang kamu jangan terlalu pede. Udah banyak korban berjatuhan tuh, ya. Merasa dia mampu akan mengislamkan, malah terbawa dia. Sama kalau kita kerja di kantor tuh Pak ya. Di kantor itu kan macam-macam Pak. Ada daerah basah, daerah keringnya, daerah semu, daerah abu-abu itu. Pokoknya saya nanti kalau tahu daerah basah, semua luruskan. Niatnya begitu, pede itu Pak, luar biasa. Merasa soleh gitu ya. Sebulan, 2 bulan, atau 2 tahun tuh, 3 tahun dia adem di sana Pak. Ke bawah basah. Ya gitu Pak ya. Hidup tuh begitu Pak. Jadi jangan terlalu pede dengan diri kita nih Pak. Terutama di dalam urusan kebaikan Pak. Berbahaya. Kalau kita tahu kita tidak kuat, tidak siap, mending kasih kesempatan yang lain saja yang sudah bekal cukup di sana. Jangan coba-coba kita mesti kecebur Pak. Dalam bahasa agama disebut tersibogoh, tercelup. Di surat Al-Baqarah ada tentang kisah celupan. Man ahsanu sibogoh kami Allah. Siapa kira-kira yang celupannya baik? Mari tercelup dengan ibadah. Seteruskan. Lah kata ulama tadi kamu pindahkan ke daerah yang lebih bagus, daerah sana. Pindah. Niat dia tidak bertobat, tapi niat untuk merubah dirinya Pak, memperbaiki jalan dia. Di tengah perjalanan malaikat maut menjemputnya dan jatuh dia. Kayak di film-film corona dia di jalan geblak dia, tapi betul apa enggak tidak? Allah katanya sih benar, katanya sih bohong dia. Ceritanya begitu. Jatuh di jalan. Udah. Malaikat bingung. Karena malaikat hadis ini juga cerita tentang perdebatan malaikat. Di antara malaikat bertengkar Pak tentang perkara ini. Kata malaikat pembawa rahmat, dia bermaksud apa? Husnul khatimah. Ya. Kata malaikat maut, enggak, dia orang badung banget, makanya saya cabut nyawanya. Itu badung banget. Udah, karena berdebat, ada malaikat satu lagi,
Udah gini aja dah, ukur aja dah. Berapa jarak antara tempat yang buruk ke tempat yang baik? Dukun sama Pak, sama. Cuma beda wajah aja tuh menghadap ke arah desa yang baik itu Pak. Sama persis dengan Tuhan, cuma karena menghadapnya saja tuh ke sana. Ini dibilang membedakan ya. Karena ukurannya sama-sama sama, wajahnya dia menghadap daerah yang baik, maka dia husnul khatimah. Dan betul saja Allah memberitahukan bahwa kesalahannya, taubatnya diterima. Apa yang dicatat? Endingnya tuh Pak, penutupnya tuh ya. Perjalanannya buruk semua tuh, penutupnya baik. Maka kesimpulannya orang ini baik. Ya, happy ending. Kita pengen tuh mencari yang begitu tuh Pak, happy ending. Cuma masalah kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Kalau kita tahu minggu depan kamu akan meninggal, catatannya. Wah sekarang saya akan tutup ya, lembaran-lembaran yang bagus-bagus saja. Cuma karena nggak tahu. Nggak tahu kita kapan Allah panggil kita tuh, kapan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga harus mempersiapkan diri. Abu Hurairah pernah cerita, kata beliau Rasulullah berkata, "Ghufirallahu lil mar'ati mumisatin marrat bikalbin atash." Sama di panjang itu. Kata Rasul, Allah telah mengampuni seorang pelacur, pezina. Marat mumisat itu pelacur. Jadi pelacur itu bukan baru sekarang, zaman dulu Pak. Sebelum Rasulullah sudah ada. Ini profesi yang apa? Lama Pak. Profesi kuno. Nah, gitu ya. Jadi jangan kaget. Itu sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah sudah ada profesi. Sampai sekarang. Bahkan sekarang lebih modern lagi ya. Profesi ini online kan gitu ya. Lebih mudah lagi, lebih gampang lagi. Dulu mesti pergi ke lokasi kan. Sekarang nggak perlu. Tinggal pijit tekan datang kan. Kayak kita tinggal di surga. Kalau pengen bidadari itu tinggal berkedip aja, menghayal, datang bidadari Pak. Sekarang kita juga begitu tuh. Kalau Bapak di hotel ya, tekan aja tuh, kenapa itu datang dia. Apa? Makan apa? Ditawarin tuh, Pak. Mau ayam apa mau bebek? Itu memang apa ya? Kemudahan yang Allah berikan kepada setiap insan, Pak. Setiap manusia diberikan kemudahan. Lah wanita tadi, pelacur tadi, ketika jalan-jalan pergi ke gurun pasir, dia pun haus, ya. Haus. Ada seekor anjing yang kehausan, yang menjulurkan lidahnya tuh menjilat-jilat batu yang panas, pasir yang panas, menandakan betapa hausnya. Dan anjing itu diperkirakan sebentar lagi akan mati. Qatal atash, dia akan mati karena kepanasan, kehausan. Lah wanita ini karena melihat ada sumur kecil dia buka selendangnya, Pak. Buka selendangnya, dibuka sepatunya, dia turun apa, ngambil gitu loh. Ya, tangan kanan, satu tangan kiri pegang ujung sumur tuh. Memang di hadis itu diceritakan begitu Pak. Artinya dia berusaha untuk ngambil air tuh. Niat ngambil air itu susah ngambilnya Pak. Ngambil susah karena dalam. Jadi dia turun tuh, ya diangkat, berikan kepada anjing. Anjing itu selamat. Dia kemudian dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, sampaikan bahwa Allah telah menerima sedekahnya berupa air itu kepada anjing.
dianggap sebagai sebuah sedekah. Dan karena sedekah beberapa tetes air, beberapa teguk air itu, maka Allah ampuni pelacur tadi dan ditempatkan di surga. Bapak bayangkan, profesi yang begitu buruk Pak. Tadi pembunuh, kan profesi berat ya. Dari pembunuh bayaran tuh berat lagi Pak. Ini profesi pelacur yang di mata masyarakat semua agama nggak ada yang anggap baik Pak. Nggak ada. Di semua undang-undang, baik di kitab Zabur, Taurat, Injil ya, profesi itu profesi yang buruk. Tapi karena perbuatan baik tadi ya, dengan niat sungguh-sungguh tuh, memang dia niat, bukan kebetulan, dia sungguh-sungguh dia ya. Sama seperti pembunuh tadi, sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Maka Allah tunjukkan amalan itu sehingga dia kemudian menjadi husnul khatimah. Ya. Satu hadis lagi melengkapi dari Abu Hurairah. Kata beliau, Rasul berkata, ya haqqullahu rajulaini qatalain. Allah tertawa, Allah tertawa menyaksikan dua orang laki-laki yang saling bunuh masuk surga. Allah tertawa menyaksikan dua orang laki-laki yang bermusuhan saling bunuh, tapi dia dua-duanya masuk surga. Diceritakan dalam hadis tadi, riwayat itu Pak, panjang ya. Jadi pada waktu perang tuh, ya, perang antara orang Islam dan orang kafir itu, maka orang Islam itu terbunuh Pak oleh orang kafir. Syahid ya. Gak lama yang membunuh ini sadar dia masuk Islam, masih dalam perang, masuk Islam, terbunuh juga, dua-duanya syahid, masuk surga. Artinya apa? Amalan terakhir itulah yang menentukan jalan kehidupan seseorang. Sehingga Rasul ajarkan kepada kita sebuah doa itu, Allahumma inna nas'aluka ya, akhtim lana bi husnil khatimah. Ya, doa. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, aku sangat memohon kepadamu agar Engkau menutup kehidupanku ini dengan sebuah amalan yang husnul, ya husna. Tutuplah ya Rabb. Minta Pak, kita minta kepada Allah agar kehidupan kita ditutup dengan amalan yang husnul khatimah. Apakah mungkin seorang yang baik bisa husnul khatimah? Ya. Pada perang Uhud atau salah satu perang ya di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat Nabi yang hebat Pak perang itu. Wah, pokoknya lincah lah. Bunuh sana, bunuh sini, banyak korban, lincah. Sampai para sahabat yang lain itu wah hebat luar biasa. Memang kalau udah syahid cakepnya. Saking hebatnya peperangan itu Pak. Sekelasnya Khalid bin Walid lah. Sekelas Ali bin Abi Thalib hebat Pak. Sampai para sahabat kagum Pak tentang kehebatan dia berperang. Tapi kemudian Rasul berkata, huwa min ahlin nar. Ketahuilah dia itu ahli penduduk neraka. Sahabat kaget, ya Rasulullah, tidak mungkin, dia bilang. Wong saya kenal dia sholat, puasa, zakat, jalan, bahkan sekarang perang, nggak pernah absen dalam peperangan. Tapi Rasul bilang, gua min ahlin nar. Dia adalah ahli neraka. Lalu sahabat ini semacam ingin membuktikan ucapan Nabi itu Pak, ya. Kayak semacam kalau kita mungkin apa? Tumpangan, tumpangan dia. Kita coba bener nggak nih apa ucapan Nabi gitu ya? Diikutin Pak.
Pas perang itu diikutin ya, pokoknya kemana pergi dia dikawal sama sahabat untuk membuktikan ucapan bener kan, ucapan Nabi. Waktu itu sepas perang dia tertusuk ini Pak, kena tombak, darah. Tapi dia masih hebat dijaga. Diikutin tuh sampai di sebuah, dia pergi ke tempat yang sepi Pak, tempat yang sepi yang jauh dari pasukan ya, menyendiri karena mungkin menahan rasa sakit. Karena sudah tidak kuat sakit Pak, dia tancapkan tombak ke tubuhnya, jelek, bunuh diri. Dan terasa benar, sadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa yang diucapkan oleh Rasul. Padahal dia orang baik Pak, orang soleh, bahkan diperkirakan akan syahid, tapi endingnya tuh su'ul khatimah. Tambah ya, menghapus seluruh amal baik itu. Berapa banyak anak muda ya, mungkin dulu pernah di pesantren dan sebagainya, karena terbawa pergaulan, mati karena minuman oplosan tuh. Kebetulan Bandung paling banyak dulu di Calengka tuh. Puluhan di Calengka tuh Pak. Mati karena oplosan tuh. Mati pada waktu nenggak tuh Pak. Botolnya oplosan tuh di situ. Rombongan pemuda-pemuda. Kapan ya mungkin tahun lalu lah ya. Saya sering lihat beberapa bupati itu Pak ya, mati di kamar hotel di atas perut. Wanita tidak sopan, wanita tidak sopan. Bupati banyak, kota dewan mati di panti pijat. Kira-kira bupati pijat apa bagus gak Pak? Ada kesan bagus gak Pak? Kok ini lagi menjaga kesehatan ya, pengobatan? Enggak. Sekalipun namanya panti pijat, orientasi kesehatan, tapi dia tidak berorientasi pada kesehatan, tapi pada syahwat, kenikmatan. Punya pengalaman. Gitu. Dan itu banyak Pak. Bapak buka di YouTube, mati di karaoke. Lah karaoke zaman sekarang kan beda dengan karaoke zaman dulu ya. Beda. Jadi begitu Pak. Tandanya apa? Itu Allah tuntun ke tempat yang binasa Pak. Allah biarkan dia ke tempat yang binasa, jadi su'ul khatimah. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena selama Ramadan ini kita mengikuti rangkaian ibadah yang mengantarkan kita pada ketakwaan. Hari ini pun sebagai penutup nih, kita masih melaksanakan kegiatan ibadah sebagai penutup Ramadan. Ini pun kita harapannya agar Ramadan ini kita tutup dengan husnul khawatim, penutup yang baik dengan pengajian, tutup lagi nanti dengan siang mungkin ada kultum ya, tutup lagi dengan pembagian zakat. Itu semuanya rangkaian untuk mengakhiri Ramadan agar baik, agar ketakwaan itu betul-betul melekat, sehingga besok sekalipun Ramadan telah pergi, tapi kita tidak boleh meninggalkan ketakwaan yang telah kita kumpulkan bersusah payah selama 1 bulan. Apa enak puasa? Enggak Pak. Berat Pak, soal itu berat Pak. Susah payah, bangun malam, mengorbankan yang halal. Yang halal kita korbankan. Dan kata para ulama, ibadah Ramadan itu punya kecenderungan melelahkan, membuat orang capek, bahkan membosankan. Untung saja ada hadis yang bercerita tentang 10 terakhir itu, tentang ganjaran Lailatul Qadar 1000 bulan. Kita jadi semangat lagi.
yang tadinya udah loyo Pak, udah capek tuh. Ada hadis tadi tuh, Lailatul Qadar, kita jadi semangat lagi kan. Waduh udah capek, udah loyo Pak. Tambah lagi hadis lagi, 10 hari terakhir itu akan dibebaskan dari api neraka. Semangat lagi, gairah lagi kan. Nah ini semua nih menjadi bekal bagi kita untuk menyongsong 11 bulan berikutnya. Sehingga Ramadan itu boleh berlalu, boleh meninggalkan kita, tapi kita tidak boleh meninggalkan Ramadan. Kita tidak boleh meninggalkan ketakwaan itu. Mungkin tahun depan, mungkin kita belum tentu bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Mungkin, ya Allah alam. Kalau misalnya itu menimpa kita, boleh nggak pikiran saya menjadikan Ramadan ini sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya untuk mengisi 11 bulan berikutnya dengan bekal ketakwaan. Tentu saja untuk mendapatkan bekal itu harus ada kesungguhan, ya. Kesungguhan sebagai hasil dari tarbiyah Ramadan. Kalau nanti Syawal ternyata dia balik lagi seperti kehidupan sebelum Ramadan tuh, kalau begitu Ramadan hanya sebatas topeng saja, hanya masker untuk memberikan kesan kita jadi orang soleh. Sayang, apa kita bersusah payah, capek. Oleh karena itu, Syawal nanti kebiasaan tadarus harus terus ditambah, kebiasaan sholat malam juga ditingkatkan. Bahkan Rasul bimbing, ya, man shoma Ramadan sumat sitat ayam min Syawal fakar nama somudah. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan 30 hari, 29 hari, kemudian diikuti dengan puasa Syawal selama 6 hari itu, ya, maka sama seperti dia puasa selama 1 tahun, baik berturutan atau sepotong-sepotong. Misalnya puasa Syawalnya setiap hari Senin, Kamis itu boleh gak didobel? Boleh. Niat ganda boleh. Saya mau niat puasa Syawal sekaligus puasa sunnah Senin, boleh? Boleh. Ya, ulama membolehkan. Karena puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Kalau Bapak puasa qadha dijadikan satu dengan puasa sunnah, maka tidak boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Jadi setiap Senin, Kamis. Kalau selama Syawal kan 4 minggu tuh, berarti 8 hari kan lebih kan? Oke, 3 hari aja. Jadi sebetulnya mudah prakteknya. Cuma kadang-kadang kita malasnya aja. Oleh karena itu, niatkan hasil pendidikan tarbiyah Ramadan ini, praktekkan di bulan Syawal, bulan Syawal, bulan Haji, Muharram dan seterusnya. Jadi sekalipun Ramadan berlalu, tapi hasilnya ada asar, ada bekas pada diri kita, yaitu apa? Ketakwaan. Karena ketakwaan itu baik. Semua ibadah itu baik. Dan orang yang pertama kali menikmati ketakwaan siapa? Dirinya sendiri. Kalau kita pakai minyak wangi, semprot minyak wangi itu, siapa kira-kira yang pertama kali menghirup harumnya minyak wangi itu? Kita. Ya, kita. Sedap, gitu ya. Lagi minyak wanginya mahal, enak banget, ya, bagus. Sama, ketakwaan juga sama. Orang yang pertama kali menikmati ketakwaan, mengambil manfaat ketakwaan adalah diri kita sendiri. Bentuknya macam-macam, Pak. Ya. Rincian tentang bentuk ketakwaan itu efeknya banyak, Pak. Apakah itu kesehatan, kemudahan rezeki, ketenangan, banyak. Intinya
kita tidak boleh meninggalkan ketakwaan yang telah diraih selama bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tausiah pada pagi hari ini. Lebih kurang maaf, dan tentu saja sebagai pribadi dan keluarga saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Fattaqullaha mastata'tum wa la minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.